Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat, tetap sehat. Di siang hari ini sudah mau hujan. Dari pagi sampai sore, kadang malam hujan. Dari mulai bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, pokoknya Desember. Itu di daerah Mbah ini hujan terus. Mudah-mudahan ya hujan ini memberkahi. Memang hujan itu berkah. Itu sudah menjadi konsep Allah, konsep Tuhan. Ya. Jadi agar manusia itu mensyukuri nikmat-nikmatnya. Pada siang hari ini Mbah akan membicarakan tentang masalah gaib, yaitu kodam pendamping. Terlebih dahulu itu sebenarnya itu kodam itu apa? Kodam itu gampangannya begini. Kodam itu pembantu rewangan lah, tapi hal-hal yang gaib. Sudah kita ketahui bersama bahwa sesuatu yang gaib itu hanya Allah dan orang yang dikasih tahu oleh Allah, ya, baik yang ada di atas langit maupun di bumi ini. Dan kebanyakan yang dikasih tahu oleh Allah itu kebanyakan ya para wali, para ya ulama, orang yang berilmu, tapi tidak mutlak. Bisa juga kepada kita orang biasa seperti Mbah ini. Bicara masalah hal yang gaib itu mengingatkan saya pada waktu masih kecil. Pernah saya diajak jalan-jalan oleh mbah saya dulu. Saya dulu ditaruh di pundak sini, masih kecil ya, masih ingat saya. Kebetulan mbah saya itu tinggal di desa terpencil di atas gunung. Ya, di pegunungan, bukan di atas gunung, di pegunungan. Ya, punya musola. Pada saat itu memang musola itu kosong, tidak ada orang. Kemudian mbah saya itu ngomong, setelah saya diongkreng di atas pundak begini, dibawa ke musola itu, tiba-tiba saya melihat memang di situ banyak makhluk-makhluk yang tak bermuka, tapi menggunakan pakaian sholat, yang pakai cipu, pakai gamis, tapi mukanya nggak kelihatan. Nah ya masih kecil, saya teriak, terus basah lepas, dikasih turun. Setelah turun ya kosong lagi. Itulah pengalaman kecil mbah dulu. Terus yang jadi pertanyaan itu, bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki kodam pendamping? Itu sebenarnya begini, itu kita bisa rasakan kalau kita bisa melihat langsung pada orang itu memiliki jin pendamping atau tidak. Jadi biasanya kalau orang punya kodam, ya, kodam pendamping, itu sulit sekali kita akan menyakiti dia, sulit sekali, karena selalu ada masalah, ada halangan terus. Itu yang selalu bisa kita rasakan. Umpamanya kita akan menyakiti si A, ya selalu dihalang-halangi oleh waktu, dihalangi oleh orang, dihalangi apa saja yang alam sekitarnya, karena orang yang punya kodam pendamping itu biasanya alam sekitarnya akan melindungi. Jadinya kita susah sekali. Terus yang kedua itu
dilihat dari sorot matanya. Sorot matanya itu orang tersebut sangat tajam, berwibawa. Kalau seperti sorot mata kucing condromo itu, sehingga orang setelah berhadapan dengan dia, ya, walaupun dia itu fisiknya kecil, orang biasa-biasa, tapi langsung hati kita keder, merasa jadi wibawa kita hilang. Dia yang punya wibawa lebih tinggi, sehingga kita tidak bisa yang tadinya rencananya kita akan menyakiti, karena kalah wibawa, ya akhirnya mundur. Itu yang kedua. Terus yang ketiga apa? Dari kata-katanya. Kata-katanya selalu dipercaya orang dan diyakini orang, karena sering terbukti kata-katanya itu bisa membuktikan apa yang dia katakan itu selalu terbukti. Terus yang selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya, kebanyakan orang itu bisa membaca masa-masa lampau. Masa-masa lampau itu bisa membaca. Itu kebanyakan orang yang punya kodam leluhur ya dari leluhurnya. Itulah ciri-cirinya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi. Namun Mbah itu selalu mengingatkan kepada siapa saja yang memiliki kodam jin, ya, pendamping, itu bisa berbahaya kalau kita tidak bisa mengendalikan. Jadi apapun ya, kita boleh percaya apa pada jin, percaya pada, karena memang itu hal yang gaib, itu memang kita wajib beriman dan percaya. Tapi jangan mengalahkan iman kita kepada Allah, pada Tuhan. Kalau sampai mengalahkan iman kepada Allah, pada Tuhan, nah itu yang bahaya. Tidak bisa. Kita bisa percaya dengan keris, benda pusaka apa saja, ya, tapi jangan sampai mengalahkan iman kita kepada Tuhan, ya. Karena apa? Nantinya kita akan yang menyesal. Kita yang akan menyesal. Jadi rekan-rekan, kodam pendamping, kodam dari leluhur, memang banyak yang teman-teman juga sering tanya, sampai kirim foto, Mbah saya ini punya kodam pendamping atau tidak. Itu silahkan rasakan sendiri. Silahkan rasakan sendiri. Bagaimana kita hidup kesehariannya. Atau kita nyaman-nyaman saja, kita enjoy, kita bahagia, kita senang, jauh dari permasalahan, ya, itu salah satunya. Namun manusia itu, di mana manusia tidak ada punya masalah, semua banyak masalah, Mbah saja banyak masalah, masalah banyak. Tapi bagaimana kita menyikapi? Makanya Mbah selalu mengajak harus kita ini berlaku sabar, ya. Hidup itu harus sabar. Apapun yang terjadi itu kita harus sabar dan selalu bertakwa kepada Tuhan. Boleh kita memiliki kodam pendamping, boleh, siapa saja bisa memilikinya, boleh. Nah, bisa jadi kalau Allah itu berkehendak, semua bisa. Jadi begitulah cara menyikapi atau melihat bagaimana orang itu punya kodam pendamping atau tidak. Itu biasanya tidak pandang bulu. Kalau Allah berkehendak, anak kecil boleh, orang miskin boleh, orang biasa-biasa boleh, bisa memiliki kodam pendamping kalau Allah berkehendak.
Makanya kita harus selalu bersyukur. Ya. Bersyukur dan bersyukur. Nikmat Allah sungguh luas, banyak. Itulah rekan-rekan, kalau kita atau yang hobinya ngepulang ya, ngepulang ya, itu memang banyak yang kita temukan ya, di sana itu banyak kita temukan, di situ banyak hal yang gaib. Sebenarnya kalau kita itu tidak mendewa-dewakan, memuja-muja pada suatu benda atau apa, walaupun katakanlah itu ada penunggunya atau bertuah atau apa, itu hal yang sangat kecil. Yang sangat berbahaya itu kalau kita memuji-muji, melebihi muji Tuhan, itu sangat berbahaya. Rekan-rekan, kodam pendamping itu begitu, bisa melalui pusaka, leluhur, peninggalan, bisa juga karena mbahnya dulu seorang ahli, punya ilmu pengobatan, punya ini, kemudian nurun, itulah, itu kodam pendamping leluhur yang ikutan. Tapi tidak semua keturunannya itu akan mendapatkannya. Kebanyakan orang-orang yang berlaku sabar yang mendapatkannya itu, dan selalu menerima padanya, selalu mengutamakan ibadah, hati ikhlas menghadapi sesuatu, itu selalu Mbah saya katakan itulah tanda-tanda orang yang memiliki kodam. Saya rasa demikian siang ini, karena tidak bisa pulang hujan terus ya, ngobrol di ruangan saja, ngopi, yang hobinya ngopi, ngerokok silahkan, yang hobinya ngerokok karena tembakau Indonesia itu katanya menyehatkan. Mbah juga perokok soalnya. Oke teman-teman, rekan-rekan, di siang hari ini mudah-mudahan walaupun sedikit ya, namanya Mbah itu sebenarnya nggak punya ilmu, nggak punya ilmu tinggi atau ilmu apa, sekedar sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu jaga kesehatan terus ya, jaga kesehatan karena ini masih musim ya, masih musim pandemi. Jaga kesehatan dan selalu olahraga lah. olahraga sambil pulang. Itulah, demikian teman-teman, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Yang suka mau bahas subscribe ya subscribe saja, yang senang alhamdulillah, yang tidak senang juga alhamdulillah, gitu, nggak apa-apa. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.